Karya Carita mempersembahkan kisah karya S.H. Mintarja, Sepasang Ular Naga di Satu Sarang. Selamat menikmati. Salam Daya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share matur. Dalam keheningan itu, tiba-tiba saja mereka dikejutkan oleh isak tangis Nyai Buyut di pendopo. Ia tidak dapat beringsut dari tempatnya, tetapi ia mendengar semua percakapan itu. Sehingga akhirnya ia berkata, "Ya anak muda, kau benar. Kami semuanya di sini telah dijangkiti oleh penyakit yang gila itu. Aku pun telah dijalari oleh kebiasaan membunuh dengan cara yang tidak masuk akal. Jadi kalian juga pernah melakukannya?" Anak muda, potong Ki Buyut. Tapi Nyi Buyut mendahului, "Ya, tetapi sama sekali bukan maksud kami. Kami tiba-tiba saja telah terjerumus ke dalam kebiasaan itu di luar kesadaran kami. Karena kebiasaan itu rasa-rasanya memang sangat menyenangkan." Anak muda itu menjadi tegang. Lalu, "Jadi kalian juga memiliki ilmu iblis itu?" Nyi Buyut termangu-mangu sejenak, dipandanginya suaminya yang ragu-ragu. Namun kemudian Ki Buyut pun berkata, "Tidak, Kisanak, kami tidak memiliki ilmu itu. Kami hanya sekedar terseret oleh kebiasaannya membunuh dengan cara-cara yang mengerikan. Mengapa kalian melakukannya?" Ki Buyut tidak segera menyaut. Ia ragu-ragu untuk mengatakan alasan yang sebenarnya, bahwa mula-mula ia hanya didorong oleh keinginannya untuk menghilangkan jejak persembunyiannya, agar tidak seorang pun yang dapat menceritakan tentang dirinya. Maka semua orang yang pernah menemukannya bersembunyi di pedukuhan itu harus dilenyapkan. Dibumbui oleh kebiasaan pengawalnya, maka jadilah pedukuhan itu daerah bayangan hantu. Namun yang kemudian dikatakannya adalah, "Kisanak, kami tidak tahu mengapa kami pun terseret pada kebiasaan itu. Mula-mula bukan maksud kami, tetapi lambat laun kami pun terbiasa membunuh." Tapalombo menarik napas dalam-dalam. Ia mengerti bahwa mula-mula Ki Buyut hanya sekedar ingin menyembunyikan diri. Namun ia pun tidak dapat mengatakannya kepada anak muda yang belum dikenalnya itu. "Ki Buyut," berkata anak muda itu kemudian, "apakah Ki Buyut kini menyadari bahwa yang pernah Ki Buyut lakukan adalah perbuatan yang salah?" "Tentu, Kisanak. Karena itu pula lah agaknya maka telah terjadi perkelahian di antara kami. Kedatangan kawanku itu agaknya telah membuka mataku bahwa seharusnya aku tidak melakukan pembunuhan-pembunuhan serupa itu. Tetapi ketiga pengawalku itu memaksaku untuk berbuat demikian seterusnya. Tentu Ki Buyut, ketiga iblis itu harus melakukannya terus. Adalah menjadi salah satu ketentuan bagi mereka, bahwa mereka harus membunuh dan membunuh. Mereka harus membiasakan diri melihat darah menitik dari tubuh korbannya. Dan kadang-kadang dilakukannya dengan cara yang paling terkutuk untuk memperkuat ilmunya. Maka seakan-akan mereka harus memberikan korban darah bagi kepercayaannya itu." "Gila," desis Nyi Buyut. "Ternyata kami telah menjadi alat yang paling baik bagi mereka untuk mendapatkan korban-korban baginya. Agaknya memang demikian. Meskipun aku pun menjadi heran bahwa Ki Buyut dan para bebau bedukuhan ini dapat terseret ke dalam tingkah lakunya itu.
Dan akhirnya Ki Buyut dan bebau pedukuhan ini tidak dapat lagi keluar dari dalamnya. Ya itulah yang sangat aku sesali, sahut Ki Buyut. Namun demikian, aku tidak pernah memberikan korban orang-orangku sendiri. Itulah sebabnya bagi orang di luar daerah ini menyebut daerah ini sebagai daerah yang dibayangi oleh hantu-hantu. Ternyata daerah ini memang tinggal 3 orang iblis yang berhasil membujuk Ki Buyut dan bebau daerah ini untuk berbuat keji seperti tingkah laku hantu yang benarnya. Ya, kami menyesal sekali, Ki Buyut menundukkan kepalanya. Ki Buyut, berkata anak muda itu, apakah Ki Buyut dapat membawaku ke tempat pembantaian yang sering dilakukan oleh ketiga iblis itu? Oh, jangan anak muda, tempat itu mengerikan sekali. Aku yang sekarang menyadari betapa tingkah lakuku benar-benar bagaikan iblis itu, tidak berani lagi membayangkan apa yang ada di dalam ruang pembantaian itu. Tetapi aku ingin melihatnya. Tapak Lombo pun tiba-tiba saja menyela. Aku pun ingin melihatnya, Ki Buyut. Anak muda itu mandang Tapak Lombo dengan heran. Bahkan kemudian ia pun bertanya, jadi kau bukan bebau pedukuhan ini? Aku bukan, jawab Tapak Lombo. Aku datang berempat, tetapi yang lain adalah bebau pedukuhan ini. Justru ia nyaris menjadi korban terakhir, anak muda, berkata Ki Buyut. Ia adalah sahabatku yang sudah lama sekali tidak bertemu. Orang itulah yang memberikan kesadaran padaku bahwa cara hidup ini tidak dapat berlangsung lebih lama lagi. Aku pun menjadi sadar bahwa hal ini memang harus dihentikan. Anak muda itu mengangguk-angguk dan sekali lagi meminta kepada Ki Buyut. Aku benar-benar ingin melihat alat-alat yang tentu sudah diciptakan oleh iblis-iblis itu, Ki Buyut. Ki Buyut tidak dapat ingkar lagi meskipun ketika mereka mulai melangkah, Ki Buyut di pendopo telah memekik kecil. Ki Buyut tertegun sejenak lalu katanya, Kisanak, istriku telah lumpuh, maaf, aku akan bawanya masuk lebih dahulu. Anak muda itu tidak keberatan dibiarkannya Ki Buyut membawa istrinya masuk lebih dahulu ke rumahnya. Mengapa kau bawa mereka? Berkata Nyi Buyut kepada suaminya. Tempat terkutuk itu harus dimusnahkan. Semuanya. Aku muak melihatnya. Bahkan jika benda-benda itu masih ada, mungkin aku akan pergunakannya untuk membunuh diri. Aku akan memusnahkan, Nyai, berkata Ki Buyut yang kemudian meninggalkannya, istrinya di dalam biliknya dan membawa tamu-tamunya ke bagian belakang rumah. Tempat yang selama itu menjadi tempat yang sangat rahasia bagi orang lain. Anak muda yang telah menolong Ki Buyut itu mengikutinya dengan hati yang berdebar-debar. Di belakangnya berjalan Tapak Lombo dan ketiga kawannya. Meskipun mereka adalah orang-orang yang tidak gentar melihat darah, namun hati mereka pun menjadi serasa menyempit. Ketika mereka semuanya memasuki sebuah bilik yang besar di bagian belakang halaman rumah Ki Buyut, mereka hampir tidak percaya akan penglihatan mereka. Rasa-rasanya mereka benar-benar telah berada di dalam neraka yang paling jahanam. Anak muda itu tidak dapat tinggal beberapa kejap saja di dalam bilik itu. Demikian ia masuk, maka ia pun dengan tergesa-gesa telah melangkah keluar. Demikian juga Tapak Lombo dan ketiga kawan-kawannya. Bahkan Ki Buyut sendiri tiba-tiba menjadi pening melihat segala macam benda yang ada di dalam bilik itu. Benda yang tidak pantas dibuat oleh tangan-tangan manusia yang mempunyai akal tetapi juga budi. Mengerikan sekali, desis anak muda itu. Ya anak muda, sahut Ki Buyut. Tanpa tiga orang iblis itu, maka bilik yang besar itu akan segera musnah. Jadi benar iblis itu yang menciptakannya. Ya, dibumbui oleh keadaan yang kalut dari keluarga kami. Ayah tiri istriku yang serakah, dendam keluarga dan keadaanku sendiri yang gelap.
merupakan tempat yang subur bagi ketiga iblis itu untuk menciptakan neraka yang mengerikan itu. Anak muda itu mengangguk-angguk lalu katanya, "Sudahlah Ki Buyut, apa yang aku lihat telah mengatakan kepadaku. Apa saja yang pernah terjadi di sini. Padukuhan ini benar-benar menjadi daerah yang dapat disebut daerah bayangan hantu. Agaknya ada juga orang-orang yang berhasil mencium peristiwa yang telah terjadi di sini. Mungkin tidak ada orang yang dapat keluar lagi dari padukuhan ini apabila ia telah masukinya. Tetapi justru orang-orang padukuhan ini sendirilah yang telah menceritakan kepada orang lain apabila mereka memerlukan sesuatu di luar daerah ini. Orang-orang di padukuhan ini pun tidak banyak yang mengetahui apakah yang sebenarnya telah terjadi. Agaknya memang 1-2 orang saja, tapi mereka adalah orang-orang biasa yang dapat saja menjadi kilaf, sehingga sepatah 2 patah kata terloncat dari bibir mereka. Apakah yang telah terjadi di daerah ini? Sehingga di balik hutan sebelah itu diberitakan orang ada sebuah daerah yang disebut daerah bayangan hantu. Jalmo moro jalmo mati, sato moro sato mati. Ki Buyut mengangguk-angguk. Sudahlah Ki Buyut, aku harap daerah ini tidak lagi menjadi daerah yang mengerikan itu. Biarlah padukuhan ini menjadi padukuhan yang sewajarnya. Dengan demikian maka padukuhan ini tentu akan dapat berkembang. Hutan di sebelah adalah hutan yang rindang, bukan hutan lebat yang dapat membatasi perkembangan daerah terpencil ini. Ki Buyut mengangguk-angguk, tetapi ia tidak juga dapat mengatakan bahwa ia adalah seseorang yang memang sengaja menyembunyikan diri dari pergaulan hidup. Namun akhirnya Ki Buyut itu pun bercermin pada tapak Lombok. Meskipun ia justru tinggal di kota, namun ia berhasil menyingkirkan dirinya dari pengamatan prajurit-prajurit Singosari. Karena itu, maka Ki Buyut itu pun kemudian berkata, "Terima kasih anak muda, aku akan mencoba untuk melakukannya. Mudah-mudahan padukuhan ini akan segera menjadi padukuhan yang sewajarnya, seperti padukuhan-padukuhan lain. Namun demikian kami sadar bahwa padukuhan ini tentu akan kehilangan ketenangannya. Ya, aku pun berpendapat demikian. Padukuhan ini akan kehilangan ketenangan dan kedamaiannya. Tapi ketahuilah Ki Buyut, bahwa ketenangan dan kedamaian yang nampak pada wajah padukuhan ini adalah ketenangan dan kedamaian yang kelam. Karena di balik ketenangan dan kedamaian itu telah terjadi peristiwa-peristiwa yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang berhati iblis." Ki Buyut mengangguk-anggukkan kepalanya. "Ki Buyut, biarlah orang-orang Ki Buyut menguburkan korban-korban yang masih berserakan. Bilik itu memang harus dimusnahkan bersama segala isinya. Alat-alat yang telah diciptakan oleh ketiga orang itu tidak boleh dilihat oleh orang lain, sehingga tidak menimbulkan dorongan bagi mereka yang memiliki hati yang lemah untuk melakukan perbuatan serupa dalam pengaruh ilmu hitam. Karena ilmu itu memang memerlukan darah pada saat-saat tertentu." Kulit tubuh Ki Buyut meremang jika biasanya ia berada dalam bilik itu dengan kesenangan yang rasa-rasanya melonjak di dasar hatinya. Maka kini ia merasa bahwa saat-saat yang demikian adalah saat iblis berkuasa di dalam dirinya. "Aku akan membakar bilik itu," berkata Ki Buyut. "Sekarang juga aku akan melakukannya. Itu akan menimbulkan kegelisahan dan kebingungan banyak orang jika Ki Buyut melakukannya dengan tiba-tiba. Jika Ki Buyut memang akan membakarnya, Ki Buyut harus memberitahukannya kepada penduduk padukuhan ini. Tetapi mereka tidak tahu bahwa di belakang rumah ini ada sebuah bilik seperti si neraka ini. Ki Buyut tidak perlu memberitahukannya. Ki Buyut dapat mengatakan bahwa Ki Buyut merasa perlu membakar rumah yang berada di halaman belakang karena sesuatu sebab. Ki Buyut mengangguk-angguk. Ia memang dapat mencari alasan apa saja
yang dapat diterima oleh penduduk pedukuhan itu. Baiklah anak muda, katanya. Aku akan mengatakan kepada penduduk di pedukuhan ini bahwa aku perlu membakar lumbungku yang sudah kosong sebagai korban yang akan dapat membuat pedukuhan ini menjadi lebih subur, seperti perintah dewa-dewa yang aku dengar di dalam mimpi. Anak muda itu tersenyum, katanya. Kau memang terbiasa memperbodoh rakyatmu, tetapi mudah-mudahan kali ini adalah kali yang terakhir. Sebab jika kau terlampau sering melakukannya, maka nilai perintah yang maha agung akan menjadi turun di mata mereka. Karena setiap kali mereka mendengar ucapan semacam itu, padahal sama sekali bukannya yang sebenarnya demikian. Baiklah anak muda, aku mengerti. Lakukanlah, aku akan minta diri meninggalkan daerah ini. Tetapi sepeninggalku, hati-hatilah. Mungkin ada orang yang mencari ketiga iblis yang terbunuh itu. Katakanlah kepada mereka bahwa akulah yang telah membunuhnya, agar mereka mencurahkan dendamnya kepadaku. Ki Buyut termangu-mangu sejenak, lalu ia pun kemudian bertanya, siapakah anak muda ini sebenarnya? Anak muda sudah menolong kami, melepaskan kami dari kesulitan yang akan dapat membawa jiwa kami. Tapi kami belum tahu siapakah Kisana ini. Anak muda itu tersenyum, katanya. Sebenarnya namaku tidak penting bagi kalian. Jika bukan karena kemungkinan datang pembalasan dari keluarga atau saudara-saudara perguruan ketiga iblis itu, aku tidak perlu menyebut namaku. Nama Kisana sangat penting bagi kami, agar kami setiap kali dapat menyebut nama Kisana di hadapan anak cucu kami. Anak muda itu tertawa, katanya kemudian, baiklah, orang tuaku memberi nama kepadaku Mahisa Bungalan. Mahisa Bungalan, putra Mahindra. Tiba-tiba saja Tapak Lombo menyebutnya dengan lantang di luar sadarnya. Mahisa Bungalan mengerutkan keningnya, dipandanginya Tapak Lombo sejenak. Lalu ia pun bertanya, di manakah kau pernah mendengar namaku dan nama ayahku? Barulah Tapak Lombo sadar akan keterlanjurannya, karena itu untuk beberapa saat ia bingung. Dipandanginya Ki Buyut dan anak muda itu berganti-ganti, namun mereka tidak memberikan kesan apapun yang dapat membuka jawaban bagi pertanyaan yang sulit itu. Namun akhirnya ia pun menjawab, anak muda, aku memang pernah mendengar nama Mahisa Bungalan, putra Mahindra. Aku telah pernah mendengar pula nama orang-orang yang memiliki ilmu setingkat dengan Mahindra, Witantra, dan Maeswagni. Bukan setingkat dengan ayah Mahindra, tapi keduanya adalah orang-orang yang memiliki ilmu puncak di Singosari sekarang. Sedang ayah tentu bukan apa-apa bagi mereka. Itu adalah ciri-ciri dari orang mumpuni, berkata Tapak Lombo kemudian. Anak muda adalah orang yang sangat rendah hati. Ah, sudahlah. Nama seseorang memang dapat saja didengar oleh orang lain. Nama ayah, nama Paman Dawitantra yang juga bergelar Panji Pati-Pati. Nama Paman Maeswagni yang tidak ada duanya. Nama Paman Lembu Ampal, dan mungkin masih banyak nama lagi. Ia berhenti sejenak lalu, yang penting katakan saja nama-nama itu kepada setiap orang yang akan membalas dendam kematian ketiga iblis berilmu hitam itu. Aku tidak berkeberatan, setiap saat aku akan bersedia membuat perhitungan dengan perguruan mereka yang masih belum aku ketahui. Ilmu mereka adalah ilmu yang menurut pengamatanku sudah lama hilang dari Singosari, namun yang kini tiba-tiba saja telah muncul di daerah terpencil yang kemudian disebut daerah bayangan hantu. Baiklah anak muda, aku akan mencoba menyebut nama-nama itu, terutama nama Mahisa Bungalan. Paman Dawitantra dan Paman Maeswagni tentu akan membantuku jika pada suatu saat aku menemui kesulitan dengan ilmu hitam itu, ilmu yang sudah lama sekali hilang. Ki Buyut mengangguk-angguk, tetapi Tapak Lombo nampak gelisah.
Meskipun demikian ia berusaha untuk melenyapkan segala macam kesan dari wajahnya. Sejenak kemudian anak muda itu benar-benar meninggalkan rumah Ki Buyut. Meskipun Ki Buyut mencoba menahannya untuk sekedar memberikan semangkok air untuk obat haus. Namun anak muda itu menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Aku akan minta sebutir kelapa muda nanti di perjalanan. Sekarang aku tidak haus meskipun aku baru saja bertempur melawan iblis-iblis itu." Oh, Ki Buyut dengan tergopoh-gopoh memanggil seorang pembantunya. Ia akan manjat sekarang untuk anak muda. Sekali lagi Maesa Bungalan menggeleng kepalanya sambil tersenyum. "Tidak sekarang Ki Buyut, nanti di perjalanan." "Sekarang Kisana akan pergi kemana?" bertanya Ki Buyut. "Aku adalah seorang pengembara, tetapi agaknya aku akan kembali menyeberangi hutan itu karena aku sudah melihat daerah yang disebut daerah bayangan hantu." Ki Buyut mengangguk-angguk, lalu, "Aku berharap bahwa setiap kali anak muda dapat singgah ke padukuhan ini." Anak muda yang bernama Maesa Bungalan itu termangu-mangu sejenak. Kemudian ia pun bertanya dengan nada datar, "Apakah gunanya setiap kali aku harus datang kemari?" "Tidak apa-apa anak muda, tetapi kau sudah pernah menyelamatkan kami dari terkaman iblis itu. Dengan demikian maka kau adalah orang yang mempunyai arti tersendiri bagi padukuhan ini," jawab Ki Buyut lalu. "Selebihnya mungkin kau dapat membantu melindungi kami jika tumbuh persoalan yang berkepanjangan dengan keluarga atau perguruan iblis yang mengerikan itu."